Sekelompok pelaku balap liar menyerang warga Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dengan membawa kayu dan batu, mereka merusak sebuah warung dan menganiaya 5 orang warga sekitar. Peristiwa ini terjadi saat warga yang resah berusaha membubarkan aksi balap liar. Karena tak terima, para pelaku menyerang warga menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam. Karena kalah jumlah, sebagian warga sempat bersembunyi di warung, namun dianiaya para pelaku yang juga menjarah isi warung dan merusaknya. 5 orang warga menjadi korban, 1 diantaranya menderita luka sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. SDR 56 tahun warga desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Temanggung ditangkap polisi setelah menganiaya istrinya Y, 49 tahun dengan parang. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga KDRT terjadi di pagi hari di rumah mereka. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan surat kontrol penyakit yang dideritanya kepada istrinya. Namun jawaban korban memicu pelaku emosi sehingga tega menganiaya istrinya. Akibat dianiaya, leher korban terluka sepanjang 12 cm. Korban dibawa ke RSUD Temanggung untuk mendapatkan perawatan. Tersangka menanyakan kepada korban tentang surat rujukan kontrol dokter. Korban dengan menjawab bahwa surat kontrol dokter bilang, silakan ke dokter sendiri. Akibat ucapan korban tersebut, pelaku tersinggung. Pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polresta Magelang membekuk 4 orang yang sedang asik pesta sabu di sebuah kamar kos di Desa Tempurjo, Kecamatan Tempuran. Dari 4 pelaku, 1 diantaranya berinisial LS, 47 tahun, seorang oknum kepala desa di Kecamatan Kajoran yang berperan sebagai pembeli dan penyedia kamar kos untuk pesta. Sementara 3 pelaku lain yakni HK, ADS, dan seorang perempuan berinisial YL berperan sebagai pengedar sabu. Keempat pelaku kini telah ditangkap petugas. Mereka mengaku menggelar pesta sabu, membeli dari ketiga pengecer seharga Rp300.000 per gramnya. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti 11 paket sabu seberat 13 gram, 1 buah alat isap sabu, dan 4 unit telepon genggam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku berada di sel tahanan Mapolresta Magelang dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Inilah detik-detik penangkapan 5 orang terduga penculik seorang siswi SMP di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Polisi menghentikan mobil yang digunakan ke-5 orang tersebut di Desa Tareta, Kecamatan Amali, Bone. Penculikan terjadi karena SR, pria lansia 60 tahun yang jatuh cinta pada NA, siswi SMP, ditolak. Dalam bereaksi, SR dibantu 4 rekannya, yakni HJ, APR, MAA, dan AD. Kelimanya memiliki peran masing-masing. Korban diculik saat mengendarai sepeda motor sepulang sekolah di Dusun Tanah Celai, Desa Abanuang, Kecamatan Awangpone, Bone. SR dalam penculikan merupakan tetangga korban. Pelaku dengan inisial S mengakui bahwa dia suka atau jatuh cinta terhadap korban ini. Jadi yang bersangkutan nekat melakukan hal tersebut karena jatuh cinta dan suka dengan korban. Usai ditetapkan sebagai tersangka, ke-5 orang itu mendekam di sel tahanan Polres Bone. Sementara korban yang berhasil diselamatkan dalam kondisi sehat telah dipulangkan ke keluarganya.
Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya melaporkan. Ratusan warga yang merupakan nasabah turut mengawal penyegelan kantor lembaga keuangan mikro berbasis yang dilakukan petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten. Sejumlah nasabah sempat emosi saat para pegawai keluar dari kantor koperasi yang terletak di Anyer, Serang. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari laporan atas dugaan penggelapan uang milik ratusan nasabah senilai lebih dari 9,1 miliar rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito dan tidak bisa dicairkan saat akan diambil oleh nasabah. Sebelumnya, nasabah diiming-imingi mendapat keuntungan 1% per bulan dari uang yang didepositokan. Namun kenyataannya nasabah tidak bisa mencairkan uangnya. Jadi masyarakat di bulan keberapa tiba-tiba mandek untuk mengambil uang itu susah. Bahkan nabungnya itu ada yang sampai ratusan juta Pak. Ada yang 500 juta, bahkan ada yang 1 miliar lebih. Para nasabah yang menjadi korban berharap keadilan harus ditegakkan dan mendapatkan kembali hak-haknya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Puluhan korban dugaan penipuan pembelian kontrakan murah mendatangi Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat. Mereka mengadukan merugi mulai dari 30 juta hingga 400 juta rupiah. Sebelumnya mereka sudah mendatangi rumah kontrakan yang ditawarkan kepada korban di Kelurahan Jaka Sampurna. Namun rumah kontrakan itu sudah dirobohkan oleh keluarga pelaku. Sebelumnya, kontrakan bodong ditawarkan pelaku di media sosial mulai dari 60 hingga 70 juta rupiah dengan surat girik. Namun setelah pembayaran selesai, pelaku hanya menjanjikan korban boleh menempati kontrakan setelah prosesnya di notaris selesai. Setelah berbulan-bulan janji itu tak kunjung ditepati. Berarti kerugian ibu berapa? 135 juta. Kalau ibu tahu nggak kalau status rumah itu pada saat beli itu tahu nggak status rumahnya? Taunya saya giring. Dan giring pada saat kebetulan pada saat tanda tangan AJB, kan dijanjikan tanda tangan AJB sama Pak Opik. Itu saya nggak moto, memang salah saya. Pelaku diduga melakukan penjualan berulang-ulang melalui media sosial padahal kontrakannya sudah terjual penuh sebanyak 6 pintu. Sementara jumlah korban saat ini mencapai 57 orang. Selain melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota, sebagian korban lainnya juga sudah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dari sana helikopter berdiri. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani Rabu pagi. Korban dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segara Anak pada pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah oleh porter dan guide korban. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban. Pada Rabu sore, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta, Bali. Dari Bali pada pukul 16.52 local time dan tiba di lokasi kejadian korban. Tidak jauh dari lokasi kejadian korban, bahwa heli mampu mendarat pada pukul 16.44 WITA dan langsung dievakuasi dibawa menuju ke rumah sakit BIMC Kuta Bali. Korban dilaporkan mendaki melalui jalur Sembalun pada hari Selasa 15 Juli bersama anak dan rekannya dan dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 16 Juli sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah.
Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan usai sebuah truk pengangkut hebel atau bata dari beton terguling di Tanjakan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tepatnya di depan Sekolah Yapan, Tugu Batu, Depok. Diduga truk kelebihan muatan sehingga tidak kuat menanjak dan terguling. Naas, minibus yang berada di belakang truk turut menjadi korban usai tertimpa muatan hebel truk. Petugas Satlantas yang tiba di lokasi kejadian berusaha mengurai kemacetan dan menunggu kedatangan unit laka serta mobil derek untuk proses evakuasi. Pengendara yang melintas diimbau untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan. Kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang yang dibongkar oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat kembali mendapat titik terang. Usai mengembangkan kasus, polisi menangkap satu lagi tersangka baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka baru yang ditangkap petugas kepolisian ini berinisial Y dan berperan sebagai perawat dari kawasan Singapura. Polisi juga mengungkapkan korban penjualan manusia berasal dari Kabupaten Bandung. Nah, tadi malam kita juga mendapatkan tersangka lagi dan baru pulang dari luar negeri, kita cekal dan diamankan di imigrasi Soekarno-Hatta yang kita ambil sekarang dalam pemeriksaan. Sebenarnya dia sebagai penampung di Singapura, salah satu penampung di Jakarta. WNI semuanya. Hingga saat ini, polisi mengamankan 13 pelaku penjualan bayi internasional. Polisi juga menitipkan ke-6 bayi korban TPPO di panti asuhan di Kota Bandung. Sebelumnya, saat penggerbekan, polisi menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya, ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Terjadi api besar di Jakarta Timur, Cipinang, Muara. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar 2 bangunan rumah di Jalan Kapitan, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api, namun sempat mengalami kendala lantaran jauhnya titik sumber air. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik dari salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lainnya. Terkait kebakaran di Jalan Kapital RT 06 RW 04 Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit pada RT 16 Bapak Deden. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kini kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kobaran api dengan cepat meludeskan bagian belakang sebuah rumah yang difungsikan sebagai tempat penggorengan dan pengolahan kerupuk. Sejumlah karyawan panik dan segera berlarian keluar bangunan. Sebagian lainnya bersama pemilik rumah berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. Bahkan seorang pekerja mengalami luka akibat percikan api. Kejadian bermula ketika tungku pengering kerupuk yang masih menyala tiba-tiba menyambar area sekitarnya. Api kemudian membesar dan menyambar dapur tempat penggorengan yang dipenuhi bekas minyak goreng sehingga kobaran api dengan cepat membesar. Terus? Oh, yang di bawah udah terbakar dulu. Oh, langsung ke atas gitu, nyambar ke atas. Itu di atasnya berarti kayu berarti? Kayu.
Api padam usai 3 unit mobil ke lokasi yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian dalam proses penggorengan dan pengeringan kerupuk saat menggunakan tungku. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirap budaya di Dusun Tambak Watu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung telah memeriksa 2 kali mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Dalam konferensi persnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung RI Abdul Kohar menyatakan pihaknya masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Dalam kasus ini, Nadiem telah diperiksa 2 kali sebagai saksi. Terakhir, Nadiem diperiksa sekitar 9 jam. Dalam kasus ini, Nadiem juga dicekal ke luar negeri selama 6 bulan sejak Juni lalu untuk mempermudah penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah bersiap mendorong hilirisasi Kemenyan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional. Gibran juga menyentil ibu-ibu yang memakai parfum mahal tanpa menyadari bahan baku parfum adalah kemenyan. Lantaran hingga kini kemenyan dijual dalam bentuk mentah ke luar negeri. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini. Hilirisasi, bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi kemenyan. Kemenyan dalam dunia parfum dikenal dengan istilah frankincense atau olibanum. Kemenyan adalah resin aromatik. Kemenyan Indonesia diambil dari batang pohon genus Styrax. Saat ini Indonesia menjadi produsen utama kemenyan di dunia. Tak main-main Indonesia menyumbang 70 hingga 80% dari total produksi global. Pada tahun 2024, 43.000 ton kemenyan asal Indonesia diekspor ke seluruh dunia. Nilainya pun mencapai 52 juta US dollar atau setara lebih dari 847 miliar rupiah. Saat ini sekitar 30% masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan bergantung hidup dari kemenyan. Kemenyan menjadi bahan baku industri parfum. Tak hanya itu, kemenyan juga menjadi bahan baku kosmetik, farmasi, dan pengawet alami untuk makanan dan minuman. Dalam dunia parfum, kemenyan atau frankincense adalah salah satu bahan yang paling dihormati. Kemenyan berfungsi mengikat seluruh aroma agar lebih awet di kulit. Aroma kemenyan cukup kompleks, yaitu kayu atau woody, sedikit pedas dengan sentuhan aroma lemon yang segar.
Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi via sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menegosiasi tarif impor bagi Indonesia. Presiden menyebut negosiasi dengan pihak Amerika Serikat mengenai tarif impor ini berjalan cukup alot. Dan Trump merupakan negosiator yang cukup keras. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo sesampainya di Indonesia usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara. Meski demikian, Presiden Trump akhirnya memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun ke 19% dari keputusan awal yakni 32%. Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga penuh dengan alot, akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan September atau Oktober tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Jajaran pengurus DPD Partai Perindo Jakarta Timur turun tangan langsung memberikan bantuan ke lokasi bencana banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Kehadiran partai yang dipimpin Angela Tanusudibjo ini merupakan bentuk kepedulian serta solidaritas kepada masyarakat yang terdampak banjir. Menyusuri gang-gang kecil yang tergenang untuk menjangkau rumah-rumah warga, bantuan logistik tidak hanya diberikan secara kolektif, tetapi diantarkan langsung ke pintu rumah warga dan diserahkan langsung Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Fajar Agusta. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir. Jadi kami dari Partai Perindo DPD Jakarta Timur ingin berpartisipasi, ya semoga apa yang partisipasi kita ini bisa memberikan manfaat lah untuk warga-warga yang terdampak dari banjir. Partai yang dikenal sebagai Partai Kita ini akan terus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang terkena bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam video, seorang pria dikepung 4 orang yang hendak mengambil paksa motor yang dikendarai pria tersebut. Mereka juga terlibat adu mulut yang sengit. Keempat pria diduga komplotan debt collector yang hendak mengambil paksa motor korban tersebut, bahkan kunci motor telah direbutnya. Dari keterangan warga sekitar, aksi merebut paksa kendaraan oleh sekelompok debt collector kerap terjadi di wilayah ini lantaran tidak ada pihak kepolisian yang berjaga rutin di persimpangan lampu merah Jalan Raya Bogor. Saya mah tahunya itu udah rame-rame aja di depan. Kita kan lagi sibuk aja di sini. Tahu ada Matel lagi rame-rame aja gitu. Nah terus si Matel bilang ke Gojeknya, "Bang ini bang tolong dampingin aja bang," gitu. Beruntung, motor pria pelajar tersebut gagal dibawa komplotan debt collector usai dapat bantuan pengemudi ojol yang tak sengaja melintas peduli terhadap korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan. Sekelompok pelaku balap liar menyerang warga Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dengan membawa kayu dan batu, mereka merusak sebuah warung dan menganiaya 5 orang warga sekitar. Peristiwa ini terjadi saat warga yang resah berusaha membubarkan aksi balap liar. Karena tak terima, para pelaku menyerang warga menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam. Karena kalah jumlah, sebagian warga sempat bersembunyi di warung, namun dianiaya para pelaku yang juga menjarah isi warung dan merusaknya. 5 orang warga menjadi korban, 1 diantaranya menderita luka sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rizky Falufi iNews melaporkan. Viral di media sosial unggahan siswa SMAN dan SMKN di Tuban, Jawa Timur yang merekam belatung dalam menu makanan bergizi gratis yang berisi nasi dan ayam.
Rekaman tersebut kemudian beredar luas melalui grup media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat Tuban. Pihak penyedia atau Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi. Namun, Camat Tambak Boyo membenarkan kejadian tersebut dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Kemarin informasinya 2 titik di SMK sama di SMA. Antara itu laporan yang kami terima. Hampir keseluruhan kotak makannya hanya 1-2 ada yang ini. Lihatnya informasinya kemarin ada 4. Pihak Kecamatan Tambak Boyo berharap kejadian ini tidak terulang. Penyedia layanan diminta untuk lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian makanan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kejam sekali sih Bu, Rumah Sakit Gunung Jati Bu. Orang lagi pemulihan, recovery. Sebuah video yang merekam dugaan penelantaran pasien miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon viral di media sosial. Tampak seorang pria terbaring lemas dengan kondisi memprihatinkan. Disebut tak diberi makan selama 3 hari lantaran tak mampu membayar biaya administrasi rumah sakit. Manusianya gimana Pak? Dari pagi nggak makan tuh Pak, sampai lemes. Sementara pihak rumah sakit mengaku pasien datang dengan tidak dilengkapi BPJS sehingga dianggap pasien umum. Namun begitu lantaran perlu adanya penanganan serius, pasien tetap dilayani sesuai dengan prosedur. Di awal sudah teridentifikasi bukan pasien peserta BPJS. Mulai hari Senin itu juga petugas kami, pegawai kami maupun MPP sudah berkomunikasi. Tapi kebetulan yang menunggu pasien tersebut adalah orang tua laki-lakinya. Lantaran pasien ternyata dari keluarga tidak mampu, pihak rumah sakit kemudian memperbolehkan pulang pasien tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo bersama rombongan pengurus DPP Partai Perindo mengunjungi dan berkeliling melihat sejumlah fasilitas di kantor DPW Partai Perindo Sumatera Barat. Usai berkeliling kantor, Ketum Partai Perindo juga berdialog dengan sejumlah pengurus DPW dan anggota DPRD dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Angela juga menekankan seluruh kader untuk terus memperkuat struktur partai dan menjaga soliditas antar pengurus agar siap dalam menghadapi agenda-agenda politik ke depan, termasuk tahapan pemilu 2029. Agenda yang memang tentunya menjadi penting adalah pertama melihat infrastruktur kantor yang ada. Jadi bagaimana lihat organisasi ini kan juga harus dilihat dari infrastruktur yang ada. Yang kedua yang paling penting juga adalah terkait dengan bagaimana fungsi koordinasi komunikasi pengurus di sini seperti itu. Itu yang memang juga menjadi poin dan perhatian Pak Ketum. Ini awal dari kedatangan Pak Ketum ke Sumatera Barat, tentu kita akan berbenah. Yang pasti kita akan bagaimana di tingkat kepengurusan mulai dari DPW, DPD, dan PC akan berupaya untuk memasukkan tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Barat ke dalam struktur kepengurusan Partai Perindo. Partai Perindo juga mendorong agar seluruh pengurus dan kader terus turun ke akar rumput dengan berbagai program pro rakyat agar dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Partai Perindo. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.